Konferensi pers. Pagi menjelang semua persiapan untuk konferensi pers sudah selesai, Ipana meminta jika ia yang akan menjelaskan semuanya hari ini. Wartawan sudah berkumpul di aula perusahaan dengan tidak sabar. Mereka masih bertanya-tanya kenapa berita ini tidak diredam sedikit pun, malah semakin naik menembus pemberitaan internasional. Cek, ucap Fitri yang akan menjadi moderator pada pertemuan pada hari ini. Diharapkan kepada rekan-rekan wartawan untuk tenang karena pimpinan perusahaan akan memasuki ruangan, ucap Fitri tegas. Hening walaupun mereka sangat antusias dan tidak sabar, namun tetap mematuhi protokol yang berlaku di dalam ruangan itu. Kepala pimpinan perusahaan dipersilakan untuk memasuki ruangan, ucap Fitri. Ipana berjalan dengan begitu anggun diiringi oleh Fajri, Pandu, Felicia, dan Joe. Mereka duduk saling berdampingan. Felicia bertugas untuk menampilkan semua barang bukti yang sudah dikumpulkan melalui proyektor. Silakan Nona, ucap Fitri mempersilahkan Ipana untuk berbicara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh wartawan yang sudah memenuhi undangan kami, ucap Ipana lantang dengan wajah dinginnya. Sebelumnya saya mengucapkan beribu maaf kepada semua pihak yang terkait dan merasa dirugikan dalam kejadian ini. Sungguh ini semua berada di luar kendali saya dan kami dari perusahaan. Ipana menghela napasnya sejenak sambil menggenggam erat tangan Fajri yang ada di sampingnya. Terkait dengan runtuhnya bangunan apartemen yang tengah kami bangun, ini ada beberapa catatan jika bahan yang kami gunakan memang sudah sesuai dengan standar pembangunan dari perusahaan. Ucap Ipana menunjuk slide gambar. Belum pernah terjadi hal semacam ini selama perusahaan keluarga kami berdiri, dan untuk pertama kalinya hal ini terjadi di masa kepemimpinan saya, ucap Ipana tersenyum tipis. Kini bangunan itu sudah rata dengan tanah, bahkan bahannya juga sudah dijarah oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak masalah saya mengikhlaskannya. Coba perhatikan layar yang ada di hadapan rekan-rekan semua, sambung Ivana. Felicia memutar CCTV yang ada di sekitar gedung itu. Mulai dari awal mereka masuk dan bekerja untuk meruntuhkan bangunan itu. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Suasana menjadi ricuh dengan suara bisik-bisik. Tolong jangan ada yang bersuara karena akan ada beberapa percakapan di dalam video nanti, ucap Ipana tegas dan berhasil membungkam semua orang. Felicia kembali melanjutkan video itu hingga habis. Ia juga memperlihatkan foto supir Azmi di sana. Di sini jelas jika runtuhnya proyek itu bukan kesalahan dari perusahaan, melainkan itu semua karena kebodohan sang pemilik gedung, ucap Ipana lantang. Perusahaan keluarga kami menjunjung tinggi keselamatan dalam pembangunan. Pelakunya sudah diamankan oleh pihak berwajib dan laporan sudah kami berikan dengan begitu banyak pasal dan juga tuntutan ganti rugi, ucap Ipana. Ia menatap Fajri meminta persetujuan untuk mengakhiri konversi pers kali ini. Peratapan itu mengangguk karena apa yang disampaikan oleh Ipana sudah cukup jelas. Kami dari pihak perusahaan sudah mengembalikan seluruh dana investor tanpa tertinggal 1% pun, jadi jangan sampai ada yang menuntut apapun lagi dari kami, ucap Ipana tegas. Untuk semua kerugian bisa dilihat pada layar. Dengan dana sebanyak itu kami menuntut untuk mengakuisisi perusahaan Angkasa Pura sebagai gantinya, termasuk beberapa aset dan juga tanah proyek apartemen itu. Semua tuntutan kami belum cukup untuk menebus semua kerugian yang kami alami. Tetapi saya berkata cukup dengan mengembalikan nama baik dan kepercayaan masyarakat. Kami akan mendapatkan lebih dari kerugian yang ditanggung perusahaan saat ini. Jadi beruntunglah keluarga yang ditinggalkan, karena harta kalian tidak kami ambil semuanya, ucap Ipana tegas. Jika rekan-rekan semua mengatakan ini pemerasan, tidak. Bahkan perusahaan kami masih mengalami kerugian sekitar 5 triliun lagi, belum termasuk pajak. Cukup, ucap Ipana tegas. Felicia menampilkan penjumlahan aset yang dimiliki oleh Angkasa Pura dan mengurangi dengan kerugian yang ada. Para wartawan hanya bisa menelan ludah melihat begitu banyak angka nol yang tertera di hadapan mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada Nona Muda Ipana selaku CEO Dirgantara Corp. Silakan kepada wartawan yang ingin bertanya, ucap Fitri. Maaf sebelumnya Nona Muda, dengan penjelasan Anda tadi bagaimana Anda bisa menemukan semua bukti dalam waktu semalam dan juga menangkap pimpinan perusahaan Angkasa Pura, itu mustahil jika dipikirkan dengan akal sehat, tanya salah satu wartawan dan disetujui oleh semua orang. Pertanyaan yang bagus, ucap Ipana menyeringai. Inilah gunanya mempelajari banyak hal sedari kecil. Tuhan memberikan saya akal sehat yang cukup baik, kemampuan yang mumpuni dan orang-orang yang setia, yang akan membantu saya untuk menjalankan perusahaan dengan baik, ucap Ipana. Titik temunya berada pada sopir pribadi Tuan Muda Angkasa Pura. Di sana saya sudah yakin jika mereka yang telah membuat perangkap untuk dirinya sendiri,
Ini alasannya kenapa kemarin saya tidak menemui wartawan manapun agar semua bukti bisa dikumpulkan segera, ucap Ipana tegas. Saya rasa cukup, terima kasih sudah menghadiri pertemuan kali ini, ucap Ipana. Maaf Nona, saya ingin bertanya satu hal, mungkin ini juga sangat penting, ucap salah satu wartawan. Ya silakan, ucap Ipana. Saya memperhatikan jika di jari manis Anda ada sebuah cincin yang tersemat. Foto Anda juga tengah viral saat ini. Apa benar Anda sudah memiliki kekasih? Ucap wartawan itu dengan takut. Ipana tersenyum tipis. Iya, saya sudah memiliki kekasih. Dia orang yang sangat spesial, jadi saya harap jangan sampai rekan-rekan semua terlalu mencampuri urusan asmara saya, karena itu akan melanggar privasi kekasih saya. Ucap Ipana tersenyum manis. Bisa kami tahu inisialnya Nona? Tanya mereka lagi, namun setelah itu terkejut melihat Joe sudah berdiri. Tidak apa Uncle, ucap Ipana mencegat. Jangan patah hati nanti jika kekasih saya sudah muncul ke permukaan. Dia hanya laki-laki biasa namun mempunyai hati yang begitu tulus. Inisialnya T dan dia laki-laki yang tidak tahu. Dan dia laki-laki yang tidak jauh berbeda dengan abang. Saya rasa cukup, selamat penasaran, ucap Ipana tersenyum dan berdiri. Ia keluar dari ruangan itu sambil menggandeng tangan Fajri yang sudah berwajah masam. Semua wartawan menjadi heboh dengan berita tentang siapa kekasih nona muda itu, dan dipastikan ini akan menjadi trending topik mengalahkan permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Sementara di dalam ruangan, Tono sedang menyaksikan siaran langsung itu dan mendengar Ipana mengatakan hubungan mereka di depan publik. Wajah tampannya merona sambil tersenyum manis karena merasa begitu bahagia. Enyahlah wahai para rival, aku sudah memiliki gadis pujaan kalian, ucap Tono terkekeh dengan rasa haru yang mulai menyeruak. Aku merindukannya Tuhan, sambung Tono menjerit. Kantong mata yang mencetak jelas di bawah matanya tidak menyurutkan niat Tono untuk bertemu dengan Ipana. Namun ia tidak boleh gegabah karena wartawan pasti akan mencari keberadaannya dengan segera. Untung kamu cuma menyebutkan inisial nama khususku. Kalau tidak mungkin aku bisa gila karena dikejar oleh mereka, ucap Tono terkekeh. Ia kembali melanjutkan pekerjaan yang tersisa agar bisa bertemu dengan Ivana nanti ketika gadis cantik itu sudah memiliki waktu luang. Di ruangan Ipana, mereka bisa bernapas lega karena satu persatu permasalahan sudah selesai dihadapi. Joe dan Pandu juga sedang memulihkan saham agar tidak terus menurun. Berbeda dengan Fajri, wajahnya masih terlihat masam karena Ipana membahas masalah Tono di hadapan wartawan. Abang kenapa wajahnya seperti itu? Tanya Ipana mengernyit dan bersandar di dada bidang Fajri. Kenapa kamu malah membahas itu sayang? Ucap Fajri kesal. Sekarang Dede tanya sama abang. Ucap Ipana menatap manik mata Fajri. Abang merestui kami atau tidak? Tanya Ipana. Merestui? Ucap Fajri lirih. Nah, itu apa masalahnya? Bang, Dede paham kalau abang itu khawatir dan takut Dede kenapa-napa. Bukankah abang sudah mengirim puluhan bodyguard bayangan untuk mengawasi Dede? Jangan sampai Tono gak nyaman karena abang begitu posesif. Ucap Ipana mengelus rahang tegas Fajri. Abang hanya takut sayang. Ucap Fajri lirih dan menunduk. Bang, terus apa gunanya Dede belajar bela diri? Apa gunanya semua bodyguard itu abang pekerjakan jika masih ada rasa takut? Tanya Ipana. Fajri terdiam membenarkan perkataan Ipana. Ia memeluk gadis kecil itu dan mengusap kepala Ipana dengan lembut. Berjanjilah jika kalian tidak akan berbuat hal yang lebih lagi sampai kalian menikah nanti, ucap Fajri lirih. Iya bang, Tono juga gak akan berani macam-macam percayalah, ucap Ipana tersenyum dan membalas pelukan Fajri hingga tanpa sadar. Mereka terlelap di atas sofa dengan saling berpelukan satu sama lain.